Kali ini aku akan share gimana caranya kita dropship dari Shopee ke Shopee. Sebenarnya aku tidak terlalu menyarankan kita dropship dari platform yang sama atau dari marketplace yang sama. Tapi kali ini aku akan ajarkan caranya ya. Nah, oke, kamu masuk di Shopee dulu. Nah, kemudian kamu cari produk apa yang kira-kira ingin kamu jual. Contohnya produknya adalah misalkan sepatu futsal. Oke, sepatu futsal ya. Kemudian kamu cari produknya, kira-kira produk mana yang ingin kamu jual. Nah, misalkan produk ini ya, perlu diperhatikan beberapa hal teman-teman. Kalau misalnya kita ingin jualan produk di marketplace yang sama, kita bayangkan nih, kita sudah mengupload produknya. Dan supplier kita juga menjual produknya di sini. Oke, misalnya nih kita jual produk yang sama persis dengan supplier kita. Karena kita ingin untung, kita menjualnya 89.900. Kira-kira nih sebagai customer, kalau misalkan kalian sebagai customer ya, menemui dua produk yang sama seperti ini, mana yang kalian beli? Yang dari supplier ini atau yang produk yang kita jual? Kira-kira menurut kalian sebagai customer pasti akan milih yang ini kan? Kenapa? Yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, reviewnya terjualnya paling banyak. Oke, padahal ini produknya sama. Nah, itu akan terjadi kalau misalnya kalian dropship dari Shopee ke Shopee atau dari Tokopedia ke Tokopedia. Makanya saranku, kalau misalkan kalian jualan dari marketplace yang sama, kalian harus edit foto produknya dan judulnya atau deskripsinya, karena ini bisa terjadi loh. Dan sepatu kalian nggak akan laku karena kalian bersebelahan dengan customer kalian yang lebih murah dan reviewnya lebih banyak. Makanya kita perlu untuk mengedit fotonya. Nah, untuk mengedit fotonya, kita bisa pakai caraku yang di video yang sebelumnya. Aku contohkan lagi ya. Yang pertama adalah kita remove background dulu. Klik di remove.bg ini, kemudian upload image-nya. Jadi upload gambar yang kita dapatkan dari supplier, dan remove.bg ini akan meremove atau mengambil background dari sepatu ini. Kemudian setelah itu kita download. Nah, setelah kita download, kita masuk ke Canva. Kemudian kita create design, custom dimension, katakanlah 1000 aja, 1000 kali 1000. Oke, create new design. Ini aku agak percepat ya, karena ini sebenarnya sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian mau cek aja link di description box di bawah. Kalian upload gambarnya, kemudian kalian tarik gambarnya ke frame. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita butuh frame kan. Nah, ini adalah sepatu, jadi kita framenya misalkan stadium. Oke, stadium yang mana ya yang bagus ya kira-kira ya. Oh, yang ini nih, ada blurnya nih. Nah, seperti ini. Kita agak lebarkan sedikit sepatunya. Oke, kemudian kasih logo kita. Logo taruh di sini. Ntar jangan sampai nempel. Oke. Kemudian resize, taruh di sini. Kemudian tambahkan teks. Misalnya tipenya ini apa ya tadi ya? Katakanlah ini deh, specs accelerator infinity kayak gitu. Kita tambahkan subheading ini, kemudian kita kasih bold, underline apa itu, miring, kemudian warnanya mungkin kita ganti kuning ya. Oke, kita taruh di bawah kayak gitu. Terus mungkin kita tambahin lagi kayak gini. Ini aku percepat ya guys. Kalau misalkan kalian mau ngikuti, kalian bisa pause aja, pause gitu. Oke. Nah, setelah ini baru kita download. Nah, untuk cara uploadnya gimana ya? Kalian ke Shopee Seller Center atau tulis aja seller.shopee.co.id, kemudian masuk di produk saya. Kemudian klik ditambah produk. Kemudian kalian masukkan judulnya. Judulnya itu jangan sama ya. Misalnya apa ya? Ini samakan aja nggak apa-apa. Kayak gini. Oh, sebentar. Sepatu. Terus untuk futsal gitu aja. Futsal. Nah,
jangan sampai sama persis dengan ini. Oke, itu kemudian, nah ini berarti sepatu sepak bola atau sepatu futsal, ada kategori sepatu futsal. Nah kemudian lanjut, deskripsinya itu bisa kalian samakan, bisa kalian bedakan, tapi pastikan harus ada ini apa, harus ada satu identitas kalian. Ini kalian hapus deh, ini kalian hapus, ini kalian hapus semua. Nah deskripsinya segini aja nggak apa-apa, yang penting ini beda dengan supplier kalian, kayak gitu. Ini mereknya tidak ada merek, bahannya sintesis gitu aja ya, nggak tahu sih ini bahannya apa ya. Oh ya, sintesis. Ini lokal. Oke, nah harganya bisa kalian ganti 89.900. Stoknya kalian isi 10 foto. Nah foto produknya ini kalian pilih yang sudah kita edit tadi, yang ini. Oke, nah kalau supplier kalian kan yang ini. Nah yang ini supplier kalian. Nah ini sama ini kan beda. Jadi dari segi foto aja sudah beda. Makanya customer akan melihat produk kita itu lebih premium karena fotonya lebih bagus di stadion kayak gitu. Jadi membuat seolah-olah sepatu ini itu kualitasnya naik dibandingkan dengan foto biasa dari supplier kita kayak gitu. Jadi kamu pakai foto yang ini, kemudian beratnya samakan saja dengan ini, beratnya samakan saja dengan berat dari supplier. Aku nggak tahu sih, nggak ada beratnya sih. Katakanlah 500 gram gitu aja ya. Ini tanyakan ya ke suppliernya ya. Kemudian ukuran ini juga tanyakan ke suppliernya. Kemudian untuk paket pengirimannya kalian juga harus tanyakan juga ke suppliernya, mereka support apa. Oke, setelah itu baru klik simpan dan tampilkan. Nih. Oh ini ya, ini contoh saja ya. Jadi misalnya ini contoh saja. Oke, berarti setelah ini produk kalian akan direview dan akan tampil di halaman penjualannya Shopee. Kalian bisa tampilkan produk ini supaya kalian melihat previewnya nanti kayak gimana produknya. Nah, kayak gini. Bedakan dengan supplier kalian. Kita coba lihat ke supplier kalian ya. Nah, misalnya suppliernya ini, gitu kan? Kita adalah ini. Nah, dari segi gambar beda kan? Kemudian dari segi nama juga beda. Oke. Jadi customer tidak akan bisa mendefinisikan bahwa oh ini produknya diambil dari supplier ini. Enggak, mereka nggak akan tahu. Karena kita menggunakan gambar dan nama atau deskripsi yang berbeda. Kayak gitu teman-teman. Itu trik atau caranya gimana kalau misalnya kita jualan di marketplace yang sama. Dia dari Shopee ke Shopee, dari Tokopedia ke Tokopedia dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kalian masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan aku bisa jawab, akan aku jawab. Oke? Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau misalkan ada video baru yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian dalam mengembangkan bisnis online kalian. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia, karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.